Kalau kita melakukan firman, kita nggak perlu takut dengan setan. Kenapa? Karena setan takluk kepada orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, jangan takut sama setan, saudara. Ya, ada pendoa itu ngomong sama saya, Bu, di rumah saya ada setan, Bu. Terus ibu takut? Enggak. Dulu saya takut, Bu. Setiap kali saya turun ke bawah, dia duduk di sofa. Sekarang kalau saya lewat, saya permisi, Bu. Saya bilang permisi, saya enggak ganggu kamu loh. Saya cuma mau ambil air putih. Jadi saya tanya sama dia, Bu, maaf saya mau tanya ya, itu sertifikat rumah atas nama ibu atau atas nama setan? Ya, kok ibu permisi sama setannya? Orang percaya itu nggak bisa hidup tinggal bareng setan. Bener apa bener? Makanya saudara juga nggak usah takut. Kemarin saya doakan satu rumah. Ada seorang bapak bilang, Bu, saya mau pindah rumah baru, tolong ibu doakan ya. Iya, saya pergi saudara berdoa di sana. Keliling di rumah itu karena gede sampai di pojok, dia tanya, Bu, ibu rasa apa di situ? Saya bilang, rasa apa? Enggak, di pojok ibu di situ rasa apa, Bu? Lapar. Karena saya belum makan. Enggak, saya serius ini, Bu, ibu enggak rasa apa-apa. Enggak, kenapa? Kemarin ada pendeta berdoa, dia bilang di situ ada sesuatu. Terus katanya harus kasih lampu yang terang. Bukan begitu, Pak. Bapak harus kasih lampu yang terang di situ karena di situ pojok dan di situ gelap. Jadi kalau lampunya remang bisa tersandung orang jatuh di tangga. Tapi katanya ada sesuatu. Kata pendeta itu ada sesuatu. Saya bilang, Bapak, saya nih ya Pak dulu datang di Jakarta, saya kontrak rumah, saya cari yang ada setan. Amin, saudara. Security-nya tanya, Bu, kok ibu berani ngontrak di situ tuh ada setannya loh? Nggak apa-apa, saya masuk, setan cari kontrakan lain. Amin. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini, amin. Orang percaya datang bawa firman, setan minggat. Jangan mau tinggal satu rumah sama setan, apalagi permisi sama setan. Ih, enak aja tuh setan. Setan yang berbahaya itu ketika engkau tidak berubah. Engkau pemarah, engkau marah-marah terus di rumah. Suami-suami sampai anak istrimu gak senang kalau engkau ada di rumah. Ini kayaknya papa saya ini punya roh kuda merah, pencabut damai sejahtera. Kalau dia udah datang, kita semua kehilangan damai. Itu setan. Saudara punya iri hati, kepahitan. Engkau hidup di dalam kepahitan dengan keluarga, dengan saudaramu. Engkau tidak bisa mengampuni, itu setan yang jenderal itu. Kalau cuma setan yang menampak-nampakkan diri gitu, itu kerucuk-kerucuk punya. Saudara tengking dia juga hilang. Tapi engkau hidup dalam kepahitan, kenajisan. Engkau tidak pernah bisa berhenti dan bertobat dari segala dosa. Itu setan yang luar biasa yang sudah tinggal dan hidupmu dirasuki. Saudara cari Tuhan supaya engkau berubah dalam hidupmu dan engkau tidak bolak-balik ke gereja saja tetapi hidupmu gak punya perubahan. Bagaimana? Setan gak pernah takut dengan orang yang melayani Tuhan. Selama engkau tidak melakukan firman, tidak ada wibawa ilahi dalam hidup. Hari-hari ini dunia sedang mencari sesuatu yang berbeda. Kita pengkhotbah, saya tadi pagi sampaikan, apa goal dari seorang pengkhotbah? Ketika dia berkhotbah, tiba-tiba ada yang bertobat mau meninggalkan dosa. Kenapa? Karena khotbahnya itu disertai Roh Kudus. Petrus dulu sekali khotbah 3.000 orang tobat. Zaman sekarang pendeta 3.000 kali khotbah, untung-untung satu tobat. Bertobat. Amin. Ayo kita mulai minta sama Tuhan supaya hidup kita ini berubah. Supaya hidup kita ini bertobat. Saudara, sudah tidak cukup banyak waktu lagi kata Alkitab. Ibadah yang kedua tadi saya sampaikan, pergunakanlah waktu yang ada. Janganlah engkau hidup menjadi orang bebal tetapi menjadi orang arif. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Ayo berubah saudara. Jadi Kristen yang bijaksana. Jadi orang yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ayat ini berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya pernah konseling satu orang ibu saudara. Ibu ini kepahitan sama suaminya. Jadi di salah satu acara retret, ibu ini dibawa saudara oleh panitia. Bu Dewi tolong doakan dia. Saya melihat modelnya itu saya sudah tidak mau mendoakan. Karena saya lihat dia tuh gak kepengen didoakan. Ya cuma karena panitia yang bawa dia ke saya. Jadi gayanya itu datang saudara modelnya begini. Lalu saya cuma lihat kasihan panitianya udah bawa. Ya udah ayo Bu kita berdoa ya. Saya berdoa, dalam nama Yesus Tuhan engkau jamah. Kalau Roh Kudus mau lepaskan, kalau enggak juga enggak usah, karena orangnya juga memang enggak niat. Tapi ternyata Roh Kudus bekerja. Tiba-tiba dia kelepek-lepek saudara. Dia teriak-teriak, dia menggelepar-gelepar saudara.
Lalu ditahan sama pendoa-pendoa di situ, ada 6 ibu-ibu. Dalam nama Yesus, makin menggeliat dia. Ditengking, dalam nama Yesus, makin menggeliat. Saya lihat, wah ini udah enggak benar. Saya bilang sama pendoanya, minggir, mundur semua. Ya, enggak usah ditengking yang begini. Lah terus Bu Debbie dia menggelepar, tunggu minggir. Saya bisikin sesuatu di telinganya, tiba-tiba dia diam. Pendoanya tanya sama saya, Bu, Ibu bisikin apa? Kok dia tiba-tiba diam? Saya bilang, mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu banget Bu Debbie. Saya bisikin dia tadi cuma satu kalimat. Apa Bu? Bu stop, jangan baper. Langsung diam. Ini bukan setan, ini baper. Harus bisa dibedakan setan sama baper. Jadi dia cari perhatian. Bahwa perasaan makin diperhatikan, makin melonjak dia. Akhirnya diam, saya panggil dia. Bu sini Bu. Ibu itu ada masalah apa? Ya, tapi ini juga salah satu penyakit jiwa. Orang itu kalau ada masalah dengan jiwanya tuh ya gitu-gitu cari perhatian. Nanti aneh, ya orang sakit jiwa tuh bukan cuma lari-lari di jalan saudara. Saudara tiap hari marah-marah itu sakit jiwa. Amin. Mau sembuh, jangan marah-marah lagi. Biar gak sakit jiwa. Lalu saya tanya, dia bilang, saya ini penuh kepahitan hidup saya Bu Debbie. Kenapa? Saya menikah Bu. 12 tahun saya menikah dengan suami saya, tidak pernah bahagia saya Bu. Waktu saya hamil anak yang ketiga, bayangkan tidak bahagia aja anak 3. Kalau bahagia berapa saudara? Itulah kelebihannya warga plus 62. Ya tidak bahagia anaknya 3 loh. Waktu saya hamil anak yang ketiga Bu, suami saya itu minta izin, minta uang, mau pergi sama perempuan simpenannya. Saya bilang sama dia, kamu itu nggak takut Tuhan. Di dunia ini nggak ada yang saya takuti, termasuk Tuhan. Lalu dia pergi Bu katanya. Terus nggak berapa lama saya dapat telepon, dia mengalami kecelakaan. Saya pergi lihat Bu, maaf Bu, kepalanya terbelah Bu. Terus saya bilang, tapi puji Tuhan nggak mati ya Bu. Mati Bu. Jadi suami ibu udah mati. Udah lama udah. Lah terus ibu ini tadi kepahitan sama siapa? Sama dia Bu. Saya tiap kali ingat dia, saya bilang, terkutuk kau di neraka jahanam. Astagfirullah. Saudara bisa bayangkan, nih orang paling bodoh di dunia, orang udah mati dipahitin. Emang dia masih bisa tahu? Jangan hidup dalam kepahitan. Yang masih pahit-pahit hati saat ini, buang semua kepahitan. Amin. Hidup ini sudah pahit. Jangan lagi ditambah dengan kepahitan. Udah hidup pahit, makan daun pepaya, minum kopi pahit, semakin pahitlah hidupmu. Rugi saudara, jangan pahit-pahit. Engkau kepahitan sama orang yang nggak tahu kalau engkau pahitin. Orang dia di sana manis-manis aja, lu kok pahit-pahit sendiri. Amin. Dia saudara hidup, saya bilang, Bu, saya yakin ibu pasti tidak bahagia. Memang, dan bukan cuma itu, ketiga anak ibu juga tidak bahagia. Bayangkan membesarkan anak dengan kepahitan. Yang ada tuh balas dendam. Mukanya tertekan, mukanya tua. Ya, kepahitan menekan dia. Akhirnya kita berdoa saudara. Saya mau kasih contoh di sini apa saudara? Itu loh suaminya. Tuhan bilang carilah Tuhan selama ia berkenan. Karena satu saat nanti Tuhan udah gak berkenan. Lagi pergi naik motor mati kecelakaan. Kita bersyukur loh dengan adanya corona ini kita diingetin Tuhan. Saya yakin banyak orang bertobat dengan corona ini. Kenapa? Kematian di depan mata kan. Kita gak pernah tahu sekarang nih kok kayaknya dengar berita mati itu cepet. Tapi saudara tidak perlu takut berlebihan. Karena kita percaya hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan di dalam Yesus. Amin. Tapi kita harus tetap jalankan protokol kesehatan, harus pakai masker, jangan mencobai. Tapi jangan takut berlebihan. Karena kita punya iman. Sekalipun aku mati, itu adalah sebuah keuntungan bagiku. Berapa banyak yang percaya mati itu untung? Amin. Berapa banyak yang sudah siap mati? Habis angkat tangan, turun tangan. Saya enggak tanya yang sudah mau mati loh, yang sudah siap mati. Yang sudah siap angkat tangan. Saudara siap atau tidak siap? Kalau udah waktunya, go. Jadi daripada tidak siap lebih baik mempersiapkan diri untuk mati. Itu bukan beli tanah di San Diego Hills. Banyak orang di Jakarta, saya sama satu keluarga sudah punya kapling Bu, udah beli 5 lubang di sana. Bukan soal lu dikuburnya di mana. Lubang itu nggak penting, kita mau dikubur di mana aja nggak apa-apa. Yang terpenting siapkah hidupmu menghadap Tuhan? Amin saudara. Bagaimana menyiapkannya? Buang segala yang jahat.
Ayat ini berkata, ayat yang ke-7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali pada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kalau hari ini ada saudara yang hidup dalam dosa, mungkin engkau bersinah, mungkin engkau seorang homoseksual, engkau seorang lesbian, mungkin orang yang penuh dengan kepahitan dan tidak bisa mengampuni, bereskan hidupmu saat ini. Jangan bilang saya tidak pernah memperingatkan kepada saudara. Ini tugas saya sebagai hamba Tuhan, untuk mengingatkan Anda supaya bertobat. Saudara ingat kisah tentang Lazarus? Alkitab berkata ada Lazarus, seorang pengemis miskin. Setiap hari dia makan dari sisa makanan orang kaya yang bikin pesta setiap malam. Orang kaya ini tiap malam bikin pesta, dan Lazarus pengemis miskin itu makan dari sisa-sisa makanan orang kaya ini. Menurut saudara orang kaya ini baik atau jahat? Ayo coba. Karena pada akhirnya orang kaya ini ceritanya masuk neraka, dan Lazarus pengemis miskin masuk surga di pangkuan Abraham. Jadi menurut saudara orang kaya ini jahat atau baik? Jahat menurut pandangan kita. Tapi menurut saya dia baik. Kenapa? Karena dia selalu kasih sisa makanan buat Lazarus makan. Alkitab bilang ada seorang pengemis yang setiap hari berdiri di pintu rumah orang kaya itu. Dia baik loh, karena dia nggak usir pengemis itu. Kalau orang kaya jahat kan, siapa itu tiap hari ada pengemis depan pintu, usir, bikin kotor rumah saya. Nah, itu jahat. Tapi Alkitab bilang satu kali orang kaya itu mati, Lazarus juga mati. Tapi orang kaya itu di dalam neraka tersiksa dalam api yang menyala, dan Lazarus duduk manis di pangkuan Bapak Abraham. Orang kaya itu bertanya, Bapak Abraham, suruh Lazarus mencelupkan tangannya ke air lalu teteskan ke dalam mulutku, karena betapa tersiksa aku ada di tempat ini. Kenapa Lazarus duduk di pangkuanmu dan aku ada di sini? Bapak Abraham bilang, dia nggak ngomong gini karena waktu di dunia lu selingkuh terus. Enggak, karena selama di dunia engkau sudah menikmati semua yang baik, sedangkan Lazarus menikmati semua yang tidak baik. Hati-hati. Terlalu menikmati yang enak bisa mengubah konotasinya menjadi dosa. Makanya sering-seringlah menderita, amin. Loh, malah ketawain saya loh. Ini benar. Ya enggak apa-apa, sesekali menderita itu baik. Aku menderita itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapanmu. Orang kalau selalu hidup enak itu nanti jadi mengalami yang sedikit tidak enak sudah bersungut-sungut. Tapi kalau kita sudah menikmati yang tidak enak tuh enak. Anak saya waktu mau masuk SMP, dia bilang, Mami, jadi aku masuk sekolah SMP mana? Negeri. Kamu harus belajar yang kuat supaya bisa masuk negeri Jakarta yang favorit. Oke, dia belajar kuat, saudara, dia masuk sekolah negeri. Mam, tapi kan di negeri itu enggak semua Kristen. Enggak apa-apa, garam itu harus pergi ke tempat yang tawar supaya asin. Kalau garam kumpul di tengah-tengah garam jadi gudang. Ya, semua kumpul di sekolah internasional. Ya, emang didikannya lebih baik. Hei, pendidikan anak itu ada di dalam keluarga. Waktu anak kita lepas mau di mana saja, ketika dalam keluarga kuat, kita nggak perlu takut. Amin. Lalu dia bilang gini, berarti aku nanti sekolah diantarkan mam tiap hari? Enggak, naik angkot. Serius? Hah? Biar kamu belajar susah, nak. Jangan terlalu ajar anakmu senang terus. Nih orang-orang yang punya duit nih, semua anak diajar senang terus. Ya, kamu naik angkot dari rumah saya itu harus keluar komplek dulu jalan kaki, sampai di depan itu baru dapat angkot. Jadi dia sudah keringetan, sampai depan dia naik angkot. Hari pertama, kedua, seminggu dia pulang marah-marah. Mami tuh ya nggak kasihan, aku tuh pusing kalau naik angkot duduknya miring. Nggak apa-apa, baru 1-2 hari. Sesuatu yang diulang menjadi selama 21 kali itu konon akan menjadi kebiasaan, nak. Jalani saja dulu. Mami dulu waktu sekolah nggak naik angkot, jalan kaki pulang pergi. Ya itu kan mami, jangan samain, sama aja. Ya udah dia naik angkot. Lama-lama sudah nggak ada keluhan, enjoy dia. Cuma kita ke gereja naik mobil, harusnya duduk menghadap ke depan, dia duduk menghadap samping. Saya tanya, Dek, kamu kenapa duduk menghadap samping? Pusing hadap depan. Oh, udah biasa susah. Puji Tuhan, anak saya sudah terbiasa susah. Jangan selalu ikutin anakmu itu yang enak-enak terus, bahaya. Zaman sekarang tuh bahaya. Ya bukan berarti sekolah mahal itu terus karakternya jadi baik.
Maaf loh, saya bertamu di rumahnya Pak Haji, masuk ke rumah, ya, anaknya Pak Haji pulang, assalamualaikum. Saya disalami, suami disalami, assalamualaikum, bapaknya disalami. Saya bertamu ke rumahnya wakil gembala, orang kaya, anaknya di international school. Pulang, tasnya dilempar di ruang tamu, ada kita, dilempar di ruang tamu, dia teriak, suster, SMA. Saya bilang, dek, kamu kan udah SMA, bisa bawa tas sendiri, nggak usah teriakin suster. Dia lihat saya sambil ngomong, kepo. Saya bilang sama suami, kalau anak saya sudah saya baptis ulang nih anak. Saya rendam 15 menit. Biar dia buka mata langsung di rumah Bapak di surga. Apa yang kita ajarkan pada anak-anak kita? Sekolah mahal belum tentu menghasilkan karakter yang baik. Firman Tuhan di dalam keluarga lah yang harus mendidik anak-anak. Hari-hari ini anak-anak muda itu kehilangan, saudara. Kenapa? Dia tidak lagi melihat contoh. Ya, jangan engkau manjakan anakmu dengan uang. Semua serba ada, kita puaskan mereka. Ajar mereka tentang bagaimana berjuang hidup bersama Tuhan. Warisan yang terbaik yang kita tinggalkan bagi anak kita adalah iman. Amin. Tuhan berkata, cari Tuhan. Ya, tinggalkan dosamu, tinggalkan segala yang tidak berkenan, berseru kepadanya. Biarlah orang jahat meninggalkan rancangannya dan ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Selama pintu anugerah masih terbuka, ayo kita berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, saudara. Ya, karena lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan, tapi sempit jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang memilih untuk menjalani itu. Yuk, kehidupan ini bicara, lalu Bapak Abraham bilang, karena selama engkau di dunia, engkau sudah menikmati yang enak, sedangkan Lazarus menikmati yang tidak enak. Lalu orang kaya itu bilang, Bapak Abraham, kalau itu izinkan dulu aku pulang ke keluargaku yang ada di dunia. Aku mau kasih tahu mereka supaya mereka bertobat, supaya mereka tidak hidup menurut apa yang aku hidupi, supaya mereka tidak masuk ke tempat ini karena ini begitu menyiksa. Bapak Abraham bilang, tidak usah kamu buru-buru turun ke dunia. Di dunia itu sudah ada nabi-nabiku, ada hamba-hambaku, sudah ada Debbie Basdir di dunia mengingatkan mereka. Kalau Debbie Basdir aja yang masih hidup mereka nggak dengar, apalagi lu yang dari dunia orang mati, dipikir hantu. Jangan bilang saya tidak mengingatkan untuk bertobat, mengejar hidup kudus, meninggalkan segala dosa, buang kepahitan. Suami istri berantem gak usah lama-lama, 5 menit cukup, amin. Mana ketawa lu? Tepuk tangan dong, mana yang bagian sponsor tepuk tangan tadi tuh? Berantem gak usah lama-lama, 5 menit cukup. Kalau jiwamu sehat dikendalikan oleh firman, engkau sanggup. Tuhan mencari orang-orang seperti itu. Amin. Makanya saya bilang, saudara, orang yang pintar bahasa roh jangan di gereja pakai bahasa roh. Ya, bahasa roh itu waktu engkau berantem di rumah. Ya, waktu engkau mau ngomong ke istrimu, dasar memang kamu, nah itu setan lari tuh. Jangan di gereja bahasa roh, di rumah kebun binatang semua keluar, ngapain? Hei, setan tertawa lihat hidupmu. Ayo kita jadi orang yang menang. Ketika istri tunduk pada firman, suami tunduk pada firman, kita jadi cocok. Itu artinya yang Yesus bilang, bangun rumahmu di atas dasar firman. Jadi kalau istri tunduk sama firman, suami tunduk sama firman, kita berantem semalaman. Halo bapak-bapak, 5 menit cukup. Ngerti sekarang? Ya, itu yang setan takut. Jadi kami praktekkan. Kalau saya yang duluan di jamaah Tuhan lagi marahan, saya peluk suami saya, nggak usah marah-marah loh. Kita harus berdamai biar setan pergi dari rumah kita. Suami saya bilang, dari tadi kek. Ya, loh iya loh saudara, kenapa firman yang mengendalikan? Ayo kita menang di dalam Tuhan, jangan biarkan setan yang mengendalikan rumah tangga kita.